Like somebody that I gon' get boned. Like somebody that I gon' get boned. Gon' get boned. Like somebody that I gon' get boned. Kamu kayaknya cewek ya, suka banget lihat orang ganteng. Satu lagi kebiasaan buruk Novia selama hamil menurut Angga, wanita itu kerap kali memuji beberapa pria yang menurutnya tampan. Bahkan pernah sempat mengajak berfoto dan makan bersama. Angga dibuat kesal jadinya sebab ia selalu terabaikan jika sikap Novia yang seperti itu sudah keluar. Mau ikut berenang? Tanya Angga yang bergerak ke tepi kolam. Menggeleng. Novia turun dari kursi lalu duduk di tepi kolam dengan dua kaki yang dimasukkan ke air. Kamu masih mau berenang? Angga mengangguk namun pria itu bergerak ke arah Novia. Angga memposisikan dirinya di antara kaki kanan dan kiri Novia, kemudian mengelus perut buncit istrinya. Kamu basah tahu, aku habis mandi ini. Protes Novia yang diabaikan Angga. Mandi lagi aja. Tangan kiri Angga memeluk pinggang Novia sementara tangan kanannya setia mengelus perut buncit Novia yang terlapisi kain itu. Halo sayang, udah minum susu ya? Tanya Angga di depan perut Novia. Udah kok papa. Novia menjawab dengan menirukan suara anak kecil. Membuat Angga terkekeh. Novia selalu suka saat setiap kali Angga mengajak perutnya berbicara. Entah itu menanyainya tentang keadaan janinnya di dalam sana, ataukah Novia sudah selesai meminum susu hamil atau belum. Mas, kamu basahin daster aku loh ini. Angga tetap saja tidak memperdulikan protesan Novia. Ia malah asik menciumi perut Novia secara bertubi-tubi karena gemas. Detik berikutnya, Angga menghentikan kegiatannya lalu beralih mendongak menatap Novia. Coba nunduk dikit, Nov. Buat apa? Udah nunduk aja. Berhubung Novia adalah istri yang penurut, baik dan tidak sombong, ia langsung saja menunduk. Bibir Angga langsung menyambut bibir Novia saat wanita itu menunduk. Ciuman manis dan lembut di pagi hari yang membuat pipi Novia menghangat. Is, kamu mah. Novia memukul pelan pundak Angga dengan malu-malu. Angga hanya tertawa lalu mengelus pipi Novia yang memerah. Setelahnya pria itu kembali melanjutkan kegiatan renangnya, meninggalkan Novia yang tersenyum-senyum sendiri. Setelah mengantar Angga ke depan untuk berangkat ke kantor, Novia memilih duduk di sofa depan televisi dengan menonton acara komedi yang tayang di salah satu stasiun televisi nasional. Wanita itu sudah menyiapkan beberapa cemilan dan jus jeruk di meja depannya. Sesekali Novia tertawa ketika melihat lawakan yang saling dilemparkan para pemain acara komedi tersebut. Tangan kanannya setia bergerak menyuapi mulutnya dengan cemilan keripik ubi walau matanya lurus ke depan. Di tengah kegiatannya, ponsel Novia bergetar dan membuat ia harus mengalihkan perhatian. Senyumnya terpatri saat melihat nama yang ada di layar ponsel. Segera ia mengangkat panggilan tersebut. Jahat banget sih lo. Gak pernah ngabarin gue akhir-akhir ini. Sembur Novia langsung hingga orang di seberang sana tertawa. Santai sis, gue baik-baik aja. Cuma lagi sibuk aja makanya gak bisa ngabarin lo. Novia berdecih. Sibuk apaan lo? Presiden aja sibuk masih bisa ngevlog. Tawa Nina menderai di seberang sana. Kakak kembar Novia itu memang saat ini tengah berada di Bandung untuk membuka usaha baru di bidang kuliner. 1 bulan setelah Nina mengetahui yang sebenarnya langsung dari Rafli, cewek itu memilih menyibukkan diri dengan berbagai bisnis dengan alasan ingin mengalihkan perhatiannya. Sorry, gue kadang mau ngabarin lo, cuma banyak aja halangannya. Terakhir paket gue habis. Bisnis lo banyak itu, tapi paket kuota aja lo gak bisa beli. Jangan malu-maluin gue sebagai saudari kembar lo ya, Nin. Nina kembali tertawa. Gue bukan istri konglomerat kayak lo mah enak mau apa aja langsung nunjuk Angga pasti beliin. Mata Novia berputar malas. Kalau mau ya sana cari suami yang konglomerat juga kayak gue. Gak ah, gue mau fokus sama bisnis gue dulu. Decakan Novia keluar. Gimana sih? Lo gak malu ntar anak gue manggil lo auntie tapi uncle-nya gak ada? Sialan lo, ejek aja gue terus. Kali ini Novia yang tertawa. Semenjak masalahnya dengan Rafli selesai,
Nina jarang mau diajak bercanda oleh siapapun, bahkan dengan Novia sendiri. Itulah akibatnya saat ini Novia merasa bersyukur karena saudarinya yang periang kembali lagi ke permukaannya. Kabar calon ponakan gue gimana? Udah bisa nendang belum? Udah tahu jenis kelaminnya nggak? Tanya Nina antusias. Novia refleks mengelus perutnya dengan tangan kiri. Kabarnya baik-baik aja, belum bisa nendang onti. Kan baru 4 bulan, jenis kelaminnya juga belum kelihatan. Yah, Nina mendesah kecewa. Padahal ia ingin sekali mengetahui jenis kelamin calon ponakannya. Nanti check up gue selanjutnya mungkin udah kelihatan, ntar gue kabarin, ujar Novia. Bener ya? Iya onti Nina. Nina tertawa di sana. Ya udah ya, udah dulu gue udah kedatangan tamu nih. Iya baik-baik lo di Bandung, pulang harus bawain anak gue calon uncle-nya. Lama-lama lo cerewetnya ngelewatin mama ya. Tawa Novia meledak bersamaan dengan sambungannya diputuskan oleh Nina. Novia meletakkan ponselnya ke meja kemudian melanjutkan acara nontonnya. Tiba-tiba ada iklan pizza yang tayang. Novia menengguk air liurnya sendiri dengan mengelus perutnya. Kok gue tiba-tiba pengen pizza ya, gumamnya. Delivery aja deh. Novia segera meraih ponselnya lalu membuka aplikasi GoFood. Ia memesan sekotak pizza tanpa memesan minuman bersoda. Bisa-bisa ia dimarahi lagi oleh Angga jika tahu. Cukup sekali saja Novia pernah melihat amarah Angga yang menyeramkan. Sembari menunggu pesanannya datang, Novia berselancar di game Candy Crush yang ada di ponselnya dengan bersandar di sofa. Tidak butuh waktu lama, bel rumahnya berbunyi. Itu pasti pesanan gue. Novia segera berdiri setelah menaruh ponselnya di meja. Membuka pintu. Alis Novia mengerut ketika menurutnya tampilan kurir GoFood. Ia mengantarkan pesanannya terlihat aneh. Pakaian serba hitam, topi hitam, menutupi mata dan masker hitam yang membuat wajah orang itu semakin tidak terlihat. Ini benar pesanan saya kan mas? Tanya Novia melirik kotak pizza di tangan orang itu. Keanehan yang dirasakan Novia semakin bertambah ketika orang itu hanya mengangguk. Tidak seperti kurir lain yang akan menjawab ramah jika ditanya. Menghilangkan pikiran negatifnya, Novia segera mengambil kotak pizza tersebut seraya mengeluarkan uang dari saku dasternya. Orang tersebut mengambil uang Novia yang pas dengan harga pizza lalu segera pergi tanpa mengeluarkan kata-kata yang biasanya kurir makanan katakan. Memilih tidak peduli, Novia mengangkat bahu lalu menutup pintu dan menguncinya. Novia menaruh kotak pizza tersebut ke meja lalu ke dapur mengambil sebotol air minum. Dengan perasaan senang karena bisa makan pizza lagi setelah sekian lama, Novia duduk lalu membuka kotak pizza. Mata Novia membulat, bibirnya sedikit terbuka tiba-tiba terasa keluh. Nafasnya tercekat dan kakinya terasa lemas setelah melihat apa yang ada di kotak tersebut. Bukan pizza, melainkan sesuatu yang membuat Novia nyaris mati ketakutan. Astagfirullah, bagi Novia segera menjauhkan kotak itu. Di sana ada foto pernikahannya dengan Angga, foto seorang bayi, dan foto hasil USG yang berlumuran darah dari bangkai tikus yang juga ada di dalam kotak tersebut. Dan yang paling menakutkan untuk Novia adalah di foto bayi tersebut tertulis dengan jelas 4 huruf kapital yang sengaja dibuat jelas dengan tujuan tak apa. 4 huruf yang membentuk kata mati. Angga menghela nafas melihat Novia yang akhir-akhir ini sering saja melamun setelah mendapat paket yang Pinella beritahukan padanya. Sementara ini, Angga tengah menyuruh orang kepercayaannya untuk menyelidiki siapa dalang di balik teror tersebut, mencari tahu apa motifnya sampai mengatakan bayinya harus mati. Angga tidak pernah punya musuh di luar sana. Walau dunia bisnis memang kejam dan kerap kali banyak lawan yang bertopeng kawan, Angga tetap saja merasa ini semua tidak ada sangkut pautnya dengan bisnisnya. Novia memang ditahu oleh semua kolega bisnis Angga, karena istrinya itu juga masuk ke jajaran chef terkenal di Indonesia. Namun itu bukan alasan untuk mereka meneror istrinya. Novia pun tidak punya musuh selama karirnya sebagai seorang chef. Selama ini ia melakoni pekerjaannya dengan kerjasama teman-temannya yang baik.
Menyingkirkan pikirannya, Angga masuk ke dalam kamar dan menutup pintu. Menghampiri wanita berdas ibu hamil berwarna maron yang tengah mengelus perutnya dengan tatapan lurus ke meja rias dan punggung yang bersandar ke kepala ranjang. "Nov," tidak ada sautan. Angga menghela napas lalu mengelus kepala Novia hingga istrinya itu terkesiap. Mas, kapan pulang?" tanya Novia tergugup. Ia sama sekali tidak menyadari kepulangan Angga. Bahkan suara mobil suaminya tidak ia dengar seperti biasa. Pikirannya masih dikuasai dengan teror yang selalu menghantuinya tiap malam di tidurnya. Rasa takut akan kehilangan buah hatinya bersama Angga. Menatap Novia dengan sendu, Angga menarik wanita itu ke dalam pelukannya tanpa ingin menjawab pertanyaan Novia terlebih dahulu. Ia menyembunyikan wajahnya di ceruk leher Novia dengan hela nafas lelahnya. Rasa khawatir dan sedih akan kondisi Novia beberapa hari ini ia tumpahkan di sana. "Jangan kayak gini lagi ya, aku gak suka lihat kamu jadi pendiam gini," kata Angga dengan lirih. Mata Novia memanas kemudian membalas pelukan Angga tak kalah eratnya, menumpahkan semua rasa takut dan cemas di pelukan suaminya yang hangat. "Aku takut, Mas. Aku takut anak kita kenapa-kenapa sebelum dia bisa ngelihat kita." Tangan besar Angga mengelus punggung Novia dengan sayang. "Percaya sama aku, anak kita pasti gak akan kenapa-kenapa, oke?" Novia tidak menjawab sebab ada rasa ragu yang mencokol di hatinya. Walau Angga pasti akan selalu melindunginya, rasa takut itu masih saja bersarang. Angga tidak selalu bisa berada di sisinya. Bagaimana jika penjahat itu mencelakai bayinya ketika Angga sedang jauh dari jangkauan Novia? Itu yang Novia takutkan selama ini. "Percaya sama aku sayang, aku pasti bakal ngelindungin kalian." Novia akhirnya mengangguk membuat Angga bisa tersenyum lega. Selain khawatir akan kondisi Novia, ia juga khawatir akan kandungan istrinya jika terlalu banyak pikiran hingga mengakibatkan stres. Angga tidak mau itu terjadi. Angga mengecup pelipis Novia kemudian meragangkan pelukannya. Namun kedua tangannya masih nangkring di pinggang Novia. "Jangan nangis dong." Terima kasih. Ditunggu episode selanjutnya.